Mulai ya. Cek. Suara ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah min sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila ridwanih. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang sirah Nabi atau sejarah kehidupan Nabi SAW, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan perjalanan hijrah Nabi. Baik, pelajaran di antara pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari kisah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah adalah yaitu ketika orang-orang kafir yang diperintahkan oleh para pemuka-pemuka Quraisy untuk mencari Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup maupun mati, ya. Di saat mereka berhasil menemukan, ya, tempat persembunyian Rasulullah SAW bersama dengan sahabat beliau yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka berhasil menemukan persembunyian tersebut di sebuah gua, yaitu sebuah gua yang disebut dengan Gua Thur. Gua Thur ini letaknya kurang lebih sekitar 5 km dari Masjidil Haram. Nah, orang-orang kafir mereka telah masuk mulut gua tersebut. Mereka sudah berada di dalam rongga gua. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu menemani Rasulullah SAW, beliau dalam keadaan cemas, khawatir, takut. Karena tidak ada yang menghalangi mereka dengan orang-orang kafir itu, ya, tidak ada yang menghalangi Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir yang mencari mereka ini, kecuali hanya sebuah batu yang menghalangi antara lutut sampai kepala Rasulullah yang mulia dan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sehingga seandainya orang-orang musyrikin ini melihat kaki mereka, maka mereka telah melihat kakinya Rasulullah SAW dan kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi kematian begitu dekat ketika itu. Sehingga wajar jika Abu Bakar As-Siddiq itu merasa cemas. Lalu dalam keadaan seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan Abu Bakar As-Siddiq dengan sabdanya yang mulia, "Ma dhannuka bitsnaini Allahu thalithuhuma." Coba pikirkan, coba kamu bayangkan, bagaimana nasib dua orang yang ketiganya itu adalah Allah, Tuhan semesta alam. Coba kamu bayangkan bagaimana nasib kedua orang ini kalau yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan betapa kuatnya iman dan tawakalnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang sering lalai, manusia yang sering mudah mengeluh, ya, manusia yang lemah, kita perlu untuk membaca, menghayati kembali kisah-kisah yang seperti ini. Nah, terlebih, ya, ketika kita sedang menghadapi sebuah problem yang begitu mencekam ataupun sangat berat. Bagi seorang muslim, tidak ada yang berat dalam kehidupan dunia ini, kecuali cobaan, ujian yang menjadikan seseorang itu jauh dari Allah SWT. Selama ujian itu adalah ujian berupa musibah duniawi, dalam keadaan seorang muslim tetap bisa dekat sama Allah, bahkan makin dekat sama Allah, bagi seorang muslim itu bukan sesuatu yang berat. Justru akan semakin menguatkan iman dan tawakalnya kepada Allah. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya, ya para pemirsa yang kami muliakan, kita coba perhatikan ucapan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq. Rasulullah mengatakan, "Ma dhannuka bitsnaini Allahu thalithuhuma." Coba kamu bayangkan bagaimana nasib dua orang yang ketiganya itu adalah Allah, Tuhan semesta alam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan ma dhannuka bir Rasul. Coba bayangkan, ya, bagaimana nasib seorang ketika dia bersama dengan seorang Rasul yang ketiga adalah Allah. Tapi Nabi katakan apa? Ma dhannuka bitsnain.
Coba bayangkan tentang nasib dua orang. Nah, ini menunjukkan betapa tawaduknya Rasulullah SAW. Meskipun beliau adalah seorang Rasul, seorang yang paling dihormati sepanjang zaman sampai detik ini. Kalau ada orang mencela Rasulullah SAW, biasanya tidak lama nyawanya itu akan hilang. Ya, biasanya gitu ya. Banyak musibah kecelakaan yang akan dialami. Masya Allah. Orang yang begitu dihormati, imamnya para nabi dan rasul, tapi beliau tidak menampakkan bahwa beliau ini adalah di hadapan sahabatnya, saya ini yang terbaik, saya ini ya, saya ini memang rasul, saya ini memang ya, dalam konteks ini. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan diksi yang tawaduk dan itu semakin menenangkan Abu Bakar. Ma'dhannuka bisnain. Coba apa pendapatmu jika dua orang itu yang ketiganya Allah? Nah, inilah di antara etika adab ketika seorang bertemu dengan sahabatnya. Sahabatnya udah jadi ustadz misalnya sekarang, ya ketemu teman ya teman gitu kan. Misalnya orang sudah jadi bupati atau jadi gubernur, ketemu teman ya teman ya. Jangan apa ya, mentang-mentang udah sukses gitu lupa teman ya gitu ya. Tetap kita harus bisa memposisikan sesuai dengan keadaan gitu ya. Kemudian juga ini menjadi dalil ya, ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah. Ini menjadi dalil bahwasanya keadaan seperti ini atau fadilah yang seperti ini tidak hanya terjadi pada Rasulullah dan sahabatnya saja, tapi ini terjadi kepada setiap mukmin dan mukminat, setiap orang-orang yang beriman yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tidak mengatakan madhannuka bir rasul. Apa pandanganmu jika seseorang itu bersama Rasul dan yang ketiganya Allah? Nabi tidak bilang seperti itu. Nabi mengungkapkan dengan diksi-diksi yang general, apa pendapatmu tentang dua orang? Nah, ini diksi yang general yang bisa difahami, bisa disimpulkan dari sini bahwa fadilah ini tidak hanya berlaku pada Rasulullah dan sahabatnya saja, tapi kepada setiap orang mukmin dan mukminah, mukminin wal mukminat, laki-laki maupun perempuan yang yakin kepada Allah, yang bertawakal sepenuhnya ke Allah. Maka yang ketiganya adalah Allah SWT. Jadi kalau kita mendapat masalah, mendapatkan tekanan dari sana dari sini, ya, yang penting hati ini tawakal kepada Allah, pasrah aja deh sama Allah, ya. Terserah Allah dah, pasrah sama Allah. Itu yang ketiganya Allah. Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, faedah yang selanjutnya kalau di dalam urutan disambung dengan yang sebelumnya, maka ini yang ke-13 ya. Pada yang ke-13 ya adalah kita coba renungkan ucapan Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan law anna ahaduhum nadhara tahta qadamaihi la absarna. Seandainya salah seorang di antara mereka ini melihat kaki mereka sendiri, niscaya mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan ma dhannuka bitsnain Allahu thalithuhuma. Ya. Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah SWT. Ya. Kita bisa memahami ya, bahwa kisah ini atau peristiwa ini adalah wujud praktik daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 18. Allah mengatakan dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Demikianlah sesungguhnya Allah itu sebaik-baik makar, sebaik-baik pembuat makar kepada orang-orang kafir. Nah, orang kalau udah tawakal sama Allah tidak perlu pusing dengan permainan politik musuh, strategi musuh. Tawakal pada Allah. Kita berlatih, kita belajar, kita menyiapkan sebagai ikhtiar saja. Ya kan?
Tapi bukan kita tawakalnya, bergantungnya kepada kemampuan kita, kepada taktik kita, kepada sebab-sebab yang kita lakukan. Tapi kita tawakalnya kepada Allah. Habis itu kita tenang. Allah sebagai pembuat makar kepada orang-orang kafir. Coba bayangkan di sini ya para pemirsa. Abu Bakar As-Siddiq ketika mengatakan seandainya mereka melihat kaki kita ya kaki salah seorang di antara mereka melihat kakinya maka mereka akan melihat kaki kita ya Rasulullah. Ini kan keadaan sangat genting ya. Hanya beberapa jengkal saja jarak antara Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq dengan kematian. Karena musuh ada cuman terhalang oleh dinding batu saja. Ini keadaannya sangat genting. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kematian itu hanya tinggal 1-2 jengkal saja. Gimana? Ya, sangat mengkhawatirkan, sangat menggelisahkan. Hanya dengan cara sederhana. Sebetulnya cara sederhana. Orang-orang kafir bisa menyelesaikan ini semuanya. Selesai sudah. Yaitu apa? Cukup melihat bawah. Melihat kaki mereka sendiri. Dan tidak perlu semuanya. Salah satu, kata Abu Bakar ya. Lau anna dahum. Seandainya salah satu di antara mereka melihat kaki mereka sendiri, mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Ini kan sebuah strategi yang sangat sederhana gitu. Andai kan ini dilakukan, selesai sudah. Tapi apa? Dengan takdir Allah. Hal ini tidak terjadi. Subhanallah. Hal yang sepele seperti ini tidak terjadi. Mungkin mereka telah menyiapkan strategi yang berat-berat ya. Yang rumit-rumit, mencari sini sampai bisa ketemu ke goa itu kan bukan sesuatu yang mudah. Sudah di depan mata, gagal upaya mereka. Tinggal lihat kaki mereka sendiri, mereka lihat Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, tapi itu tidak terjadi. Nah inilah kalau sudah Allah berbuat maka. Ya, hal yang sepele tidak mungkin terjadi. Hal yang sepele ada hal mudah dilakukan dan itu sangat efektif untuk menghancurkan orang Islam. Tidak dilakukan. Mereka capek, keluar biaya, keluar tenaga, keluar waktu. Tinggal masalah sepele, beberapa detik saja tinggal mereka melihat ke bawah, selesai kan? Tapi tidak terjadi. Itulah. Ini menunjukkan bahwa semuanya kuasa Allah. Kita harus bertawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada kepintaran kita, kepada kemampuan kita. Manusia itu kadang-kadang lengah dengan sesuatu yang sepele, sederhana, padahal itu berpotensi sangat berpengaruh terhadap kesuksesannya. Tapi kadang-kadang kita ini lengah gitu. Makanya jangan tawakal kepada diri kita sendiri. Tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita dalam perspektif yang lain ya, bahwa jangan pernah menyepelekan kebaikan apapun. Bisa jadi satu kebaikan yang sepele barangkali itu akan menjadi sebab kesuksesan. Baik. Kemudian para pemirsa radio muslim yang kami muliakan, pelajaran yang ke-14 ya, kita akan menggali berbagai hikmah yang tercantum di dalam ayat yang menyinggung peristiwa ini, yaitu surat At-Taubah ayat 40. Allah mengatakan illa tansuruhu faqad nasarahullah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. Jika kalian tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolong nabinya. Jika kalian tidak menolong nabi, maka Allah telah menolong nabinya. Ketika akhrajahul ladzina kafaru, ketika dia telah diusir oleh orang-orang kafir, lalu beliau dengan temannya berdua berada di sebuah gua. Idz yaqulu li sahibihi, dan ketika Muhammad mengatakan kepada sahabatnya tersebut, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, lalu Allah turunkan ketenangan padanya. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, lalu Allah kirimkan, Allah kuatkan, Allah bela dengan mengirimkan pasukan-pasukan yang tak terlihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla, dan Allah jadikan semboyannya, kalimatnya orang-orang kafir itu rendah, dan kalimatnya Allah hiyal ulya, itulah yang tinggi. Wallahu azizun hakim, Allah itu maha perkasa dan lagi maha hikmah. Nah, pelajaran pertama dari ayat yang sangat
berkenaan ayat yang bercerita tentang peristiwa Rasulullah SAW bersembunyi dalam gua dan ditemukan oleh para orang-orang kafir itu, namun tak berhasil mereka menangkap Nabi ya. Pelajaran yang pertama ya, ayat ini bicara tentang pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolong Muhammad, maka Allah telah menolong nabinya. Allah telah menolong Rasulullah Muhammad SAW. Jadi berbicara tentang pertolongan ini. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan pertolongan yang disebutkan di dalam ayat ini? Pertolongan apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Biasanya orang-orang memahami yang namanya pertolongan itu ya kemenangan. Ketika seorang bertarung, kemudian dia menang, ya dia dapat pertolongan. Gitu kan ya. Ketika ada dua pihak yang bertarung, dia menang. Nah, dia dapat pertolongan. Nah, itu. Baik. Tetapi pertolongan yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah itu. Ya, bukanlah pertolongan yang difahami oleh ahli dunia. Pertolongan yang sering kali kita pahami adalah keberuntungan, ya kan ya. Keberuntungan, kesuksesan di dunia, bukan itu. Dagangannya laris, karirnya lancar, oh dapat pertolongan. Walaupun itu memang pertolongan, tapi pertolongan yang dimaksud dalam ayat ini bukan itu loh. Ini lebih hakikat lagi, lebih dalam lagi maksud dari pertolongan ini. Apa itu? Jelaskan dalam kitab Fiqhus Sirah, walakinna an-nasra alladhi yahtafi bihil Qur'anul Karim huwa an-nasrul murtabitu bitahqiqi ahdafin ukhrawiyatin. Yang dimaksud dengan pertolongan yang disebutkan dalam Al-Quran ini adalah sebuah pertolongan yang berkaitan dengan terwujudnya tujuan-tujuan akhirat. Jadi yang dimaksud dengan pertolongan dalam ayat ini apa? Kesuksesan akhirat yang didapatkan oleh Nabi SAW dan umatnya. Karena dari sini nanti ya negara Madinah itu menjadi terbuka, menjadi terbentuk dan menjadi pusat pemerintahan Islam dan kuat menguasai dunia dari Madinah itu. Subhanallah. Sehingga Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas manusia. Nah, jadi yang dimaksud adalah apa? Pertolongan berupa mendapatkan keberuntungan, kesuksesan akhirat. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa seorang muslim itu jangan menganggap pertolongan itu hanya capaian duniawi. Itu betapa rendahnya kalau kita memahami pertolongan hanya itu. Bisnisnya lancar, karirnya lancar, itu saja. Duitnya banyak. Padahal semua itu ujian. Dunia ini halalnya adalah hisab, haramnya azab. Tidak ada yang selamat di dunia ini. Dapat yang halal itu dapat hisabnya lebih berat, ya kan ya. Dapat yang haram itu adalah dosa dan azab. Maka seorang muslim harus memahami pertolongan yang hakiki adalah pertolongan sukses di akhirat. Kalau seseorang mendapatkan kemudahan kehidupan dunia, akan tetapi ternyata dia semakin jauh dari Allah, semakin bobrok nasib akhiratnya, karena semakin dekat yang haram-haram, itu bukan pertolongan, itu musibah. Nah, inilah kita harus pahami pertolongan itu apa? Pertolongan kehidupan akhirat yang lebih bahagia. Mungkin demikian para pemirsa sekalian materi yang kami sampaikan ya. Insya Allah ada hikmah-hikmah yang lain dari ayat yang mulia ini